Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asyik Ngaji, kami melalui WA dikirimi foto dan video bagaimana kondisi terakhir sang penghujat Islam, sang penghujat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Saifuddin Ibrahim. Nah, kalau misalkan kita melihat dari WA-nya ya ikhwah, kami dikirimi dengan kata-kata seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya dapat kiriman dari grup sebelah. Ternyata memang beliau ini dikirimi juga dari teman di grup sebelahnya ya ikhwah. Bang, saya dapat kiriman dari grup sebelah, kondisi penghujat si Saifuddin sudah sangat memprihatinkan. Kayaknya Udin tinggal digebuk, panah hijau, pakai triplek dan kain. Setelah kita perbesar, bagaimana kondisinya? Memang di sana kalau misalkan kita lihat, itu belakangnya seperti kardus atau triplek atau apa begitu ya. Kemudian di atasnya ada kain berwarna hitam. Dan kita langsung saja lihat ke videonya ketika Saifuddin Ibrahim ini melaksanakan siaran langsung begitu ya. Baik, kita akan putar video terlebih dahulu. Nah, di sini di belakangnya itu ada kain. Nah, di atasnya juga ada sama kain yang menutupi, bahkan di bagian belakangnya seperti kardus atau triplek ya ikhwah. Sekali lagi, ini kami dikirimi oleh sahabat kami melalui WA, di mana beliau menyampaikan bagaimana kondisi terakhir Saifuddin Ibrahim, yang sebelumnya kita tahu bahwa Saifuddin Ibrahim ini ketika melaksanakan siaran langsung atau membuat video, itu backgroundnya selalu mewah. Bahkan membuat video di hotel, membuat video di apartemen begitu ya, dan sebagainya, di ruangan-ruangan yang berkelas lah begitu. Tetapi setelah kita melihat rekaman, setelah kita melihat bagaimana kondisi terakhir yang kami dapati dari WA itu, ternyata kondisinya sangat-sangat memprihatinkan ya ikhwah. Baik, pertanyaannya kemudian, apa yang mau kami sampaikan melalui tayangan ini? Sebetulnya tempat tinggal, mau itu di apartemen, di hotel, di rumah, atau di gubuk, itu tidak ada masalah. Maafin muskilah, tidak ada masalah dengan itu. Akan tetapi ya ikhwah, ketika menimpa kepada penghujat Islam satu ini, yang menghina Rasulullah SAW, yang sebelumnya dielu-elukan, dipuja dan dibangga-banggakan, yang asalnya memiliki tempat tinggal yang layak begitu ya, bersama keluarga dan anak tercintanya, pada saat ini harus kandas dan jatuh hidup menjadi sempit sengsara jauh dengan keluarga. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena dia seperti ini menghina Rasulullah SAW, menghina umat Islam, menghina dinul haq. Coba kalau misalkan dia tidak menghina, mungkin sekarang sudah nyaman dia hidup bersama keluarganya. Dia tidak akan ketakutan sehingga dia menetap sekarang di Amerika Serikat. Kalau dia tidak menghina Rasulullah SAW, mungkin dia akan bersama dengan keluarga tercintanya. Karena sababiannya dia menghina Rasulullah SAW, sampai sekarang ketakutan dia tidak mau ke Indonesia ya ikhwah. Artinya apa? Allah sempitkan hidupnya, Allah sengsarakan hidupnya. Sekali lagi, karena apa? Dia menghina Rasulullah SAW, dia menghina dinul haq, sampai pada akhirnya dia harus terpisah dengan keluarganya, dengan anaknya tercinta. Bahkan dia harus rela menetap sekarang di Amerika, tidak kembali ke Indonesia. Karena kalau misalkan kembali ke Indonesia, pasti hukum ya ikhwah. Dan inilah kehidupan yang sempit. Pertanyaannya, apakah ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait orang-orang yang membenci kepada Islam, orang-orang yang kemudian menghina Allah dan Rasulnya, kemudian hidupnya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas ada di dalam surat Thaha ayat ke-124. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Yang artinya, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bahkan di surah yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-57, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Yang artinya, sesungguhnya terhadap orang-orang yang menghina, menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang-orang yang mengumpat dan menghina.
Salah satu daripada balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menghina, mengolok-olok ajaran Islam, diberikan sempitnya hidup di dunia ini. Bahkan dia akan diberikan azab. Azab Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup orang tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'udzubillah. Ada kemudian non-muslim yang bertanya kepada kami, Saifuddin Ibrahim kan menghina Islam. Kenapa Saifuddin Ibrahim kemudian tidak langsung dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau penghujat-penghujat Islam yang lainnya, seperti menginjak Al-Quran dan membakar Al-Quranul Karim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab pada waktu itu, kemudian dimatikan orang tersebut? Berarti Allah itu Maha Kuasa. Ada orang-orang yang berkata seperti itu dan bertanya kepada kami. Maka jawaban kami seperti ini ya, ikhwah. Jangankan orang-orang di masa ini yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang bersinggungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diberikan kesempatan itu bukan berarti dia mendapatkan ridho atau rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut tidak bertobat kepada Allah. Salah satu contohnya misalkan Abu Lahab. Abu Lahab itu kerasnya luar biasa menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab ini paling keras menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah lantas kemudian ketika Abu Lahab menghalangi dakwah Nabi, lantas Allah Subhanahu wa taala mematikan Abu Lahab seketika itu? Tidak. Justru Allah taala memberikan waktu sampai 10 tahun. Abu Lahab diberikan umur yang panjang ya ikhwah. Dan apa yang terjadi? Azab Allah begitu sangat luar biasa. Abu Lahab ini mati dalam keadaan mengenaskan, bahkan membusuk ke ikhwah. Wal ya'udzubillah. Bahkan keluarganya sendiri enggan untuk menguburkan Abu Lahab selama 3 hari 3 malam. Sampai-sampai Abu Lahab ini dikebumikan bukan oleh tangan manusia, akan tetapi memakai tongkat yang panjang. Saking jijiknya melihat Abu Lahab ya ikhwah, penghujat Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka azab itu bukan selera makhluk, tetapi azab itu bagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala firman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab walaula ajalun musamman laja'ahumul 'adzab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yang artinya, dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan benar-benar telah datang azab kepada mereka, dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba sedang mereka tidak menyadarinya. Artinya azab itu bukan selera makhluk, bukan lantas kemudian meminta kepada Allah langsung diadab, tidak. Allah Subhanahu wa taala mungkin menangguhkannya agar semakin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian semakin besar siksaannya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Justru azab itu datang boleh jadi tiba-tiba ketika mereka tidak menyadarinya. Artinya azab itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang tidak disangka-sangka, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan datang azab itu tanpa diinginkan, tanpa diminta pun. Pasti azab Allah itu akan datang kepada orang-orang yang menghina, mengolok-olok agama Allah, merendahkan agama Allah, jauh daripada ketetapan-ketetapan yang telah Allah tetapkan. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa berikan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.